Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sabila dengan NPM 243510317. Saya dari kelas 3B. Maksud tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi kuis grafik komputer yang dimana soalnya ialah yang pertama ada tentukan hasil transformasi dari garis lurus yang melalui titik A 3,17 dan B 18,28 dengan matris transformasi 11, 14, 12, 18 dan gambarkanlah garis asli dan garis hasil transformasinya. Nah, soal yang kedua ada tentukan posisi dari persegi yang dibentuk oleh titik A 6,6, B 6,28, C 28,28 dan D 28,6. 2A, lakukan penggeseran terhadap objek dengan transformasi vektor 1420. Yang B, lakukan skala dengan scaling faktor 7,17. Yang C, lakukan rotasi pertama dengan sudut rotasi 150 terhadap titik pusat 0 dan rotasi kedua dengan sudut rotasi 45 derajat terhadap titik pusat 9,9 lalu gambarkan. Yang D, lakukan sisir terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan nilai SHX sama dengan 7, SHY sama dengan 14. Nah, yang E, lakukan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Di sini saya sudah di sini saya sudah mencari jawaban dari soal-soal tersebut. Oke, yang pertama ini soalnya. Nah, kemudian jawabannya. Jadi rumus dari transformasi garis lurus tuh A dikali T. Maksudnya ini kayak titik A dikali titik T. Sama dengan titik A kan 3,17. Nah, 3,17 dikali transformasinya. Nah, transformasi itu ini dari soalnya gitu kan. Sama dengan tinggal dikali. Jadi 3 dikali 11 ditambah 17 dikali 12. Oke, jadi dari sini kali ke sini. Ini cara gimana ya? Oke. Nah, dari ini dikali ke sini. Oke, jadi 3 kali 11 ditambah 17 kali 12. Oke. Habis itu selanjutnya 3 dikali 14 yang di sini lagi gantian. Kan yang sini udah. Nah, lanjut ke sini. Ditambah 17 dikali 18. Oke. Jadi hasilnya 3 kali 11 sama dengan 33 ditambah 17 kali 12 204. Nah, di sini 3 dikali 14 sama dengan 42 ditambah 17 kali 18 306. Tinggal dijumlahkan hasilnya 237 sama 348. Jadi transformasinya tuh hasil dari transformasi titik A tuh ini. Oke, lanjut ke titik B. Nah, kalau titik B itu sama tadi, cuman dia tinggal digantiin jadi titik B. Jadi B dikali T sama dengan 8 kan B-nya. 1828 ke 1828 dikali transformasi. Oke. Jadi cara ngalinya sama yang kayak tadi. 18 dikali 11, 28 kali 12, 18 kali 14, 28 dikali 18. Hasilnya 199 ditambah 336 dan 252 ditambah 504. Oke, hasil dari transformasi titik B yaitu 535 dan 756. Ini ke record nggak? Nah, jadi dapat ditulis. Ini rumus ya. L dikali T ini rumusnya. Jadi L tuh kayak gabungan dari titik A dan titik B. Jadi titik A-nya 3,17 dan titik B-nya
18,28 dikali 11, ini dikali dikali matriks transformasi, jadi 11, 14, 12, 18 juga dipindahkan ke sini gitu. Jadi ini kalau yang ini ngalinya kayak 3 ini 2 ini dikali ke sini. Nah, jadi 3 dikali 11 17 dikali 12. Nah, ya 3 kali 11 ditambah 17 kali 12. Nah, kemudian ke ini juga ngali ke sini, dikali juga. Ini 3 kali 14 ditambah 17 kali 18 gitu. Begitu juga yang di bawah ini. Yang di bawah ini juga dikali dengan yang di sini. Dikali dengan yang di sini. Dan dikali juga dengan yang di sini. Jadi 18 kali 11, 28 dikali 12, dan 18 dikali 14 ditambah 28 dikali 18. Hasilnya 33 ditambah 204, 42 ditambah 306, 198 ditambah 336, dan 252 ditambah 504. Oke, hasilnya ini ya. Jadi 237, 348, 534, dan 765. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Kemudian kita akan lanjut ke jawaban dari nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 2. Soalnya ada, tentukan posisi dari persegi yang dibentuk oleh titik A 6,6, B 6,28, C 28,28, dan D 28,6. Nah, soal dari 2A itu lakukan penggeseran terhadap objek dengan transformasi vektor 1420. Nah, jawab ini rumusnya. X aksen sama Y aksen sama dengan 1, 0, dan 0, 1 gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu penting, cuman rumus ya ditulis aja gitu. Jadi ini tinggal ditambah. Nih, ditambah yang 2 ini. Jadi 6 ditambah 14, 6 tambah 14, 28 ditambah 14, dan 28 ditambah 14. Begitu juga yang di bawahnya. 6 tambah 20, 28 tambah 20, 28 tambah 20, dan 6 ditambah 20. Ini ditambah semua. Nah, ini kan jadi kayak 6 tambah 14, 6 tambah 14, 28, dan seterusnya. Oke, hasilnya dari 6 tambah 14, 20, 20, hasil dari ini 42, hasil dari ini 42, hasil dari ini 26, hasil dari ini 48, 48, dan 26. Oke, jadi maka titik barunya adalah A aksennya yaitu ini. Ini jadi A aksen. A aksen. Yang ini B aksen. Ini B aksen. Yang ini tuh ada jadi C aksen. Dan yang ini jadi D aksen. Oke, jadi A aksennya tuh 20,26, B aksennya 20,48, C aksennya 42,48, dan D aksennya 42,26. Oke. Lanjut ke soal yang B. Lakukanlah skala dengan scaling faktor 7,17. Nah, jadi rumusnya dari scaling tuh ini rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan SX 0, 0, X. Jadi sini ada X dan sini Y. Wait. Sorry, di sini harusnya Y ya. Nah, SX 0, 0, dan SY kayak gitu. Jadi kan scalingannya kan 7,17 tuh. Ini XX dan ini SY-nya. Jadi tinggal dipindahin. SX-nya kan 7, di 7, SY-nya 17 gitu. Nah, dikali tadi sama soalnya yang garis A, garis B, garis C, dan garis
titik A, titik B, titik C, dan titik D gitu. Tadi ini kan titiknya 66, 628, 828, 286. Nih 66, 628, 28, dan 286. Oke, jadi ini tinggal dikaliin kayak biasa gitu. Jadi 7 dikali 6 ditambah 0 dikali 6, kemudian 7 dikali 6 dan 0 dikali 28. 7 dikali 28 dan 0 dikali 28, 7 dikali 28 ditambah 0 dikali 6. Nah, kalau misalnya mau cara cepatnya tinggal kayak 7 dikali 6, 42, 7 dikali 6, 42, 7 dikali 28, 196, 7 dikali 28, 196. Terus yang di bawahnya 17 kali 6, 102, 17 dikali 28, 476, 17 dikali 28, 476, 17 dikali 6, 102. Itu kalau mau cepatnya tinggal dikali. Ini kali ini, dikali ini, kayak ini kali ini, dikali ini, ini kali ini, dan ini kali ini. Bawahnya juga ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, sama ini kali ini gitu. Nah, kalau misalnya mau maksudnya cara gimana dia kok bisa langsung dikali itu sebenarnya gara-gara dia nih 0 kan. Jadi kalau misalnya 0 tuh nggak ada, kalau misalnya 0 dikali berapapun kan hasilnya 0. Jadi tinggal dikali ini aja gitu. Nah, kalau mau cara detailnya ini kayak gini. 7 dikali 6, bla 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 bla, dan lanjut. Bawahnya 0 dikali 6 ditambah 17 dikali 6, 0 dikali 6 ditambah 17 kali 28, 0 dikali 28 ditambah 17 dikali 28, 0 dikali 28 terus 17 dikali 0 gitu. Nah, ini caranya. Nih tuh. Oke, tinggal ditambah 42 ditambah 0, 7 kali 6, 42 tambah 0, terus 90 tambah 0, 196 ditambah 0. 0 tambah 102, 0 tambah 0, dan 0 tambah 476, 0 tambah 476, dan 0 tambah 102 gitu. Nah, hasilnya tuh ini. Sama kan kayak gini. Nah, itu untuk soal yang B. Oke, kita lanjut ke 2C. Oke. Lanjut ke 2C. Lakukan rotasi pertama dengan sudut rotasi 150 terhadap titik pusat 0 dan rotasi kedua dengan sudut rotasi 45 derajat terhadap titik pusat 99,9 lalu gambarkan. Oke. Jadi ini ada yang pertama ada rumus untuk titik pusat 0,0 dengan sudut rotasi 150 derajat. Jadi ini rumusnya nih. Ini rumus. X-aksen, Y-aksen sama dengan cos 0 dikurang sin 0. Sin 0 sama cos 0 kali XY gitu. Nah, jadi kita cari dulu. Jadi kalau misalnya dari rumusnya ya, X-aksen itu sama dengan X cos 0 dikurang Y sin 0. Kalau misalnya ada nyari Y-aksen, sama dengan X sin 0 ditambah Y cos 0 gitu. Nah, jadi kita cari dulu nih sudut rotasi kayak cos sama sin dari 150 derajat ini berapa gitu. Cos 150 derajat itu sama dengan min 3 per 2 sama dengan min 0,866, sorry. Nah, sin 150 tuh sama dengan 1 per 2. 1 per 2 tuh kalau dibilangin jadi 0,5 gitu. Nah, yang pertama kita cari titik A. Titik A kan tadi kan 6,6 gitu. Nah, aduh mouse-nya agak gimana tuh, sorry. Oke, titik A. Jadi rumus dari apa ya tadi ya? Rotasi itu rumusnya ini. XP ditambah dalam kurung XA dikurang XP cos. Kebetulan di sini kita nyari dari
Untuk rotasi 150, jadi cos 150 dikurang YA dalam kurang YA dikurang YP sin 150. Oke, ini rumus untuk setiap soal kayak gini pasti rumusnya ini. Nah, tinggal dimasukin aja tuh angkanya. Tadi kan XP-nya kan tadi kan 0, 0 ditambah XA-nya tuh ini XA. Terus yang ini YA. XA-nya 6 dikurang XP-nya 0 dikurang dari tadi cos 150 derajat tuh min 0,866 dikurang YA-nya 6 dikurang YP-nya 0. Terus ini dikali 150 tuh tadi 0,5. Jadi 6 kurang 0, 6. Ini dikali sama min 0,866. Terus ini dikurang 6 kurang 0, 6. 6 dikali 0,5. Oke. Hasilnya tuh 5,196 dikurang 3 sama dengan min 8,196. Ini untuk XA-nya. X dan A. Oke. Untuk Y aksen A tuh sama kayak tadi, cuman kan tadi kan kalau misalnya rumus X aksen A tuh kan cos 150 dikurangkan. Kalau ini tuh sin 150 ditambah. Terus ini diganti dengan cos. Ini tadi kan sin. Nah, ini diganti dengan cos. Jadi YP-nya 0 ditambah 6 dikurang 0 dikali 0,5 ditambah YA-nya 6, YP-nya 0, 6 dikurang 0 dikali minus 0,866. Hasilnya 6 dikali 0,5 ditambah 6 dikali minus 0,866. Hasilnya sama dengan 3 ditambah minus 500,196 sama dengan minus 2,196. Nah, itu untuk yang nyari A aksen ya dari rotasi. Jadi A aksen itu sama dengan minus 8,196, minus 2,196. Nah, untuk titik B-nya juga kayak gitu. Ini jadi XB. Ini jadi YB. Nah, rumusnya sama, tinggal dimasukkan dan hasilnya ini. X aksen B dan untuk Y aksen B itu hasilnya ini. Jadi B aksennya itu minus 19,196 dikurang 2 B aksennya itu sama dengan minus 19,196, minus 21,24,248. Oke, ini untuk B aksennya. Nah, yang ke titik C juga sama tuh, yang kayak tadi tinggal dimasukkan bla 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 hasilnya ini dan X aksen C-nya hasilnya ini, Y aksen C-nya hasilnya ini. Jadi C aksennya sama dengan minus 38,248, minus 10,248 untuk C aksennya. Dan untuk D aksennya juga gitu. Jadi hasilnya tuh minus 27,248,8,804. Nah, ini untuk D-nya. Oke, habis di situ. Nah, kita lanjut lagi ke rotasi 45 derajat dengan titik pusat 9,9. Nah, nilai trigona dari 45 derajat tuh ini harusnya di sini. 0 kok di atas ya? 0,707. Ini harusnya di sini. Nah, kita cari dulu nih cos 45 derajat sama sin 45 derajatnya berapa. Jadi cos 45 derajat sama dengan akar 2 per 2 sama dengan 0,700. Nah, sin 45 derajat itu sama dengan akar 2 juga per 2 sama dengan 0,700. Nah, jadi kita cari langsung kita cari titik A-nya. Titik A itu rumusnya sama kayak tadi, cuman
di sini kan ini di yang pertama tadi kan titik pusatnya 0 kan. Di sini tuh titik pusatnya 9,9. Jadi rumusnya sama yang kayak tadi, XP ditambah dalam kurung XA dikurang XP kurung cos 45 derajat dikurang YA dikurang YP dikali sin 45 derajat. Jadi XP-nya ini 9, terus XA-nya tuh 6 dikurang XP-nya 9 dikali cos 45 derajat dikali 0,707 dikurang EA-nya 6, YP-nya 9. 6 kurang 9 dikali sin 45 derajat tadi itu 0,707. Nah, dijumlahkan hasilnya 9. Gitu. Begitu juga yang itu nyari X aksen A ya, sekarang nyari X aksen Y aksen A, sorry. Nah, rumusnya kayak tadi, cuman kan ini dipindah kan. Ini dipindah sinnya di sini, terus nih plus cosnya jadi di sini. YP-nya 9 ditambah XA-nya 6 dikurang YP-nya 9 dikali 0,707 dari sin 45 derajat ditambah 6 dikurang 9 dikali 0,707. Hasilnya 4,758. Nah, jadi asal dari A aksennya tuh 9,4,758. Kemudian lanjut ke titik B. Titik B cara penyelesaiannya sama kayak tadi, rumusnya juga sama kayak tadi. Jadi hasilnya di sini minus 6,544 20,312 B aksen untuk B aksen. Terus titik C-nya juga prosesnya sama, cara penyelesaiannya sama. Jadi dapat di sini C aksennya itu sama dengan 9,35,866. Nah, kemudian lanjut ke titik D. Prosesnya juga sama, penyelesaiannya juga sama. Jadi hasil dari titik D ke D aksen itu sama dengan 24,544,20,312. Nah, jadi ini hasil dari rotasi pertama yang titik pusatnya 0,0, rotasinya 150. Ini hasilnya. Nah, ini hasil dari titik rotasi kedua dengan titik pusatnya 9,9 dan sudut rotasinya 45. Ini hasilnya. Oke. Nah, jadi kan tadi kan minta maksudnya dalam soalnya tuh disuruh gambarkan kan. Disuruh gambarkan. Oke, kita gambarkan nih di sini. Saya sudah membuat gambarnya di apa ya nih? GeoGebra. Nah, GeoGebra. Jadi kayak titik awalnya tadi bukan yang ini. Oh ya, sorry, untuk nomor lupa kan. Jadi untuk nomor 1 nih. Untuk nomor 1 kan ada soal dan gambarkan garis asli dan garis hasil transformasinya. Sorry tadi ketinggalan. Nah, jadi garis aslinya yang soal nomor 1 kan yang A-nya kan sama dengan 3,17, B-nya 18,28. Terus A aksennya sama dengan 237,348, B aksennya sama dengan 535,756. Nah, jadi di sini ini agak susah ya kalau pakai ini. Ini titik dari hilang. Nah, ini 18 ini yang A 317 yang B-nya tuh 18,28. Oke, ini titik asli. Yang ini titik asli. Kemudian sudah diproses dan dapatlah A aksen dan B aksen.
Jadi A aksen dan B aksennya tuh ini. A aksen di sini dan B aksennya di sini. Ini untuk soal nomor 1. Dan lanjut kita ke soal nomor 2 yang C tadi. Mana dia? Nah, 2 yang C. Titik rotasi pertama, titik rotasi kedua. Oke. Kita ke ini. Titik rotasi ke pertama ya, kita buka local file. Yang pertama ini 150 ya? Nih. Oke. Nah, ini dia. Nah, di sini kan titik awalnya tuh soalnya mana ya? Titik awalnya kan A tuh 6,6, oke, B tuh 6,28, C-nya 28,8 dan D-nya 28,6. Nah, di sini nih yang awal nih. A, B, C, D berbentuk persegi. Bentuk persegi. Nah, terus kita rotasikan dengan rotasi 150 derajat dengan titik pusat 0. Nah, kemudian dapatlah A aksennya min 8,2, min 2,2 dan B aksennya juga begitu. Tinggal disalin aja yang hasil dari ini tadi ke GeoGebra. Jadi gambar grafiknya kayak gini hasilnya. Ini untuk titik yang rotasi pertama. Kemudian kita lanjut titik rotasi kedua dengan titik pusatnya 9,9, sudut rotasinya 45 derajat. Oke. Nah, hasilnya ini. Ya, oke. Nah, ini dari titik awalnya ini proses, kemudian A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksennya itu hasilnya ini. Jadi ini titik awalnya A, B, C, D, dan ini titik setelah diproses. A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, inilah hasil grafik dari rotasi 150 derajat dengan titik pusat 9,9. Ini hasilnya, grafiknya. Terus kita lanjut ke 2D. Lakukan shear terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan nilai SHX sama dengan 7 dan SHY sama dengan 14. Oke, jadi di sini rumusnya, nih rumusnya saya tulis. Aksen untuk shear ya, X aksen sama dengan X ditambah SHX dikali Y. Nah, untuk Y aksennya sama dengan Y ditambah SHY dikali X. Oke, ini kita di titik awal, titik A 6,6, tinggal dimasukin aja. X aksen A sama dengan XA ditambah SHX dikali YA. Jadi XA-nya sama dengan 6 ditambah SHX-nya tuh tadi 7 ditambah 7 dikali YA-nya 6. Hasilnya 6 ditambah 7 kali 6 42 sama dengan 48. Begitu juga yang Y aksen A sama dengan rumusnya tadi YA ditambah SH Y dikali XA. Jadi YA-nya tuh sama dengan 6, SHY-nya tuh 14, 6 ditambah 14 dikali XA-nya tuh 6 juga. Oke, jadi 6 ditambah 14 kali 6, 84. Jadi 6 tambah 84 sama dengan 90.
Begitu juga yang untuk titik B, prosesnya sama, dan Y aksen B-nya hasilnya 202, Y aksen B-nya 112, ini untuk yang titik B. Dan kemudian untuk titik C, sama tadi rumusnya dan prosesnya, penyelesaiannya juga sama. Jadi X aksen C hasilnya 224 dan Y aksen C hasilnya 420. Kemudian sama juga dengan yang D kasusnya. Jadi hasil dari X aksen D 70 dan Y aksen D 398. Oke, jadi hasil akhir shear dari titik asli tadi, titik awal yang A, B, C, dan D itu nih. Jadinya A aksennya 48,90. 48,90. Terus B aksennya 202 sama 112. 212. Terus C aksennya 224 sama 420 dan D aksennya 70 sama 338. Oke, kemudian kita lanjut ke 2E. Nah, soal 2E tadi tuh tahu kan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, refleksinya. Nah, rumus dari refleksi terhadap sumbu X itu rumusnya ini, X, Y, apa sih ini, tanda panah X, min Y. Tinggal kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya A-nya tuh kan tadi kan 6,6. Jadi A aksennya tuh 6, min 6. Tinggal ditambahin min di Y-nya. Juga yang B. Titik B tadi kan 6,28. Kalau B aksennya dimasukin ke rumus jadi 6, minus 28. Itu juga yang C, jadi 28, minus 28. Dan yang D aksennya jadi 28, minus 6. Nah, kalau misalnya refleksi terhadap sumbu Y, jadi kayak kebalikannya. Jadi yang minnya itu di X, dan Y ini tetap positif gitu. Jadi, untuk hasilnya, ini kan titik A 6,6. Jadi A garis panah A aksennya sama dengan X-nya min 6,6 ya tetap. Terus titik B 6,28, B aksennya sama dengan minus 6,28. Betul juga C aksennya jadi minus 28,28 dan D aksennya jadi minus 28,6. Oke, selesai. Sekian jawaban soal kuis grafik komputer dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.